Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas lagi mengenai soal PAT Matematika SMP kelas 8. Oke, mari kita mulai ya. Jadi di sini ada jarak pada peta dan jarak sebenarnya merupakan unsur pada skala peta gitu ya. Berdasarkan unsur-unsur yang merupakan hubungan yang benar adalah titik-titik. Oke, kalau kita tahu gitu ya, skala pada peta atau kita singkat dengan namanya SP itu adalah jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada peta. Nah, ini adalah rumusnya. Berarti kalau misalkan kita tahu rumusnya, skala peta ini merupakan perbandingan antara jarak sebenarnya dibagi dengan jarak peta. Kira-kira mana kalimat yang tepat? Ya, jawabannya adalah option yang bagian A gitu ya. Nah, kenapa sih B, C, D ini enggak? Coba kita cek ya. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta. Nah, ini udah salah ya. Jarak perbandingan harusnya ada di bawah dulu baru dengan jarak sebenarnya. Kita lanjut lagi, skala peta merupakan perkalian. Wah, kalian jarak peta padahal mah harusnya dia menjadi penyebut gitu ya. Nah, kita cek lagi yang D, jarak peta atau JP gitu ya, merupakan perbandingan jarak sebenarnya sama dengan skala peta ya. Oke, ini bukan maksudnya salah ya, tapi lebih tepatnya adalah option yang bagian A seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Pak Aman mengendarai mobil dari tempat tinggalnya di Citayam ke Surakarta dengan menempuh jaraknya 424 km dengan waktu tempuhnya 480 menit gitu ya. Oke, dari sini kita harus tahu terlebih dahulu kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Aman. Kalau misalkan untuk mengetahui sebuah jarak, kita bisa menggunakan rumusnya yang namanya presiden kita gitu ya. Di sini J atau jarak gitu ya. Dan yang sini adalah kecepatan dan sini adalah waktu. Dan jangan lupa di sini kali ya. Nah, kalau kita mau mencari kecepatan, maka berarti tinggal kita hapus aja nih yang ini. Maka tinggal jarak dibagi dengan si waktu gitu ya. Kalau mencari kecepatan berarti sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita lihat nih, jaraknya itu kan sama dengan 424 km. Kita lihat di option, apakah dia udah kilometer? Ya, di optionnya ternyata kilometer semuanya ya. Oke, berarti ini nggak usah diubah gitu ya satuannya. Kita lihat lagi yang bagian waktu gitu ya. Itu kan satuannya 480 menit. Nah, satuannya menit nih. Kita harus merubah terlebih dahulu ke jam. Oke, kalau misalkan 1 jam itu 60 menit ya, maka kalau misalkan 1 menit itu sama dengan 1 jam dibagi dengan 60 ya gitu ya. Nah, maka di sini W sama dengan, karena di sini satunya kita akan ubah menjadi 480, maka 480 dibagi dengan 60. Jadi sama dengan berapa? Ini 6 gitu ya, 0 gitu ya. Atau enggak habis gitu. Nih habis, berarti tinggal 48 dibagi dengan 6. Oke. 48 dibagi dengan 6. 6 kali 6 36 ya. 6 kali 7 42. 6 kali 8 ya. Berarti jadi di sini adalah 8. Nah, berarti dia 8 jam gitu ya. Oke, kita dapat nih W-nya sama dengan 8 jam. Baru deh kita masukin di sini ya. K sama dengan J per W, di mana si K-nya sama dengan J-nya tadi 424 dibagi dengan 8. Jadi K-nya sama dengan, oke, sekarang kita hitung ya, 424 dibagi dengan 8 gitu. 8 kali 5, 40 gitu ya. Ini kita hitung 8 kali berapa yang mendekati? 8 kali 5 ya, 40 gitu ya. Sisa 2 turun 4. Nah, ini gampang. Berarti tinggal 3. Jadi jelas ya, dan yang tepat adalah yang bagian B gitu. Jadi jawabannya adalah 53 km per jam. Nah, selanjutnya ke nomor berikutnya yaitu
3. Ada dua buah persegi dengan sisi secara berturut-turut adalah 40 mm dan 14 cm. Maka perbandingan luas dan keliling kedua persegi itu secara berurutan adalah titik-titik. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini ada persegi gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih angkanya 40 mm dan 14 cm. Ya. Maka ini kita tulis persegi pertama dan yang ini adalah persegi yang kedua. Di mana sisinya ini kan 40 mm gitu ya. Dan sedangkan di sini sisi persegi yang lainnya adalah size-nya itu 14 cm. Oke. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu ada masalah pada satuannya. Kalau misalkan di sini sentimeter, di sini milimeter, maka satuannya harus kita rubah terlebih dahulu. Misalkan kalian mau rubah, oh biar gampang kita naikkan saja nih yang si milimeter ke sentimeter. Berarti kan naik sekali kan? Maka menjadi 40 dibagi dengan 10 ya nantinya adalah hasilnya adalah 4 gitu ya, 4 cm. Nah, udah sama-sama sentimeter, barulah kita mulai. Yang ditanyakan adalah perbandingan luasnya terlebih dahulu. Oke, kita cari luas ya. L sama dengan S kuadrat. Maka sama dengan 4 kuadrat. Atau sama dengan 4 dikali dengan 4. Jadi hasilnya adalah 16. Nah, sekarang untuk persegi yang kedua ya. L sama dengan S kuadrat. Sama dengan 14 kuadrat. Nah, 14 kuadrat ini kalau kita hitung berapa? Ayo adik-adik. Ya, kita kali 16 gitu ya. Tambahin 1, sini 5, 4, 1. Nah, 196. Oke. Kita lihat ya. L, kita lihat perbandingannya. Ini buat kita tahu aja bahwa kita akan membandingkan si luasnya terlebih dahulu karena ada dua ya. Ada luas dan keliling. Kalian ingat ya, secara berurutan. Kalau misalkan dari yang terkecil ya berarti di sini urutannya dari yang terkecil gitu ya. 16 berbanding 196. Apakah masih bisa diperkecil? Coba kita bagi dengan 4 gitu ya. Atau enggak kalau kalian mau bagi dengan 2 enggak apa-apa. Berarti kita bagi dengan 2 misalkan ya, dari yang paling kecil terlebih dahulu. 16 dibagi dengan 2 itu kan 8 ya. 196 dibagi dengan 2 itu kan 9, di sini 18, di sini 1, di sini 6. Maka sisanya adalah di sini 8 ya. Oke, bentar. Ini ada nge-lag sedikit. Ya, seharusnya 8. Saya nge-lag. Oke, tadi maaf ada gangguan ya. Mungkin kita ingat lagi untuk persegi yang pertama tadi ya kita udah dapat luasnya itu adalah 16, sedangkan luas persegi yang kedua itu kita udah dapat tadi ya L-nya itu adalah ya. Nah, di sini ya. Maaf tadi salah. Nah, untuk yang persegi yang pertama itu kita udah dapat tadi luasnya itu adalah 16 gitu ya. Kalian bisa melihat video mundur gitu untuk langkah sebelumnya. Karena ini tadi ada sedikit error dan mungkin kalau misalkan mengulang lagi akan membutuhkan waktu yang lama. Dan ini adalah 196. Kalau kita misalkan perbandingannya ya, ini untuk luas saja. Nanti kita akan mencari kelilingnya. Ini menjadi misalkan dibagi dengan 2 gitu ya. Ini 8. Ini hasilnya nantinya adalah 98. Kita misalkan bagi lagi lebih kecil gitu ya. Ini dibagi dengan 2 menjadi 4 gitu. Ini dibagi dengan 2 tentunya menjadi 49. Nah, apakah ini bisa dibagi lagi? Enggak ya. Ini udah mentok gitu ya. Nah, sekarang baru kita pindah ke bagian persegi pertama ini untuk kelilingnya gitu ya. Karena kita tahu tadi kita udah sisinya itu kita rubah menjadi 4 cm gitu ya. Dan yang di sisi persegi kedua itu menjadi 14 cm tetap. Maka rumus dari keliling persegi itu tinggal dikalikan aja. 4 dikali S, di mana kalau misalkan persegi pertama sisinya itu 4 ya, maka 4 dikali 4 sama dengan 16 gitu. Dan untuk persegi yang kedua itu K sama dengan 4 dikali
S, di mana 4 dikali 14 atau sama dengan 16, di sini 1, 56. Nah, sekarang kita perbandingkan lagi 16 dibanding 56. Walaupun dari misalkan kita udah tahu ya 4:9 ini udah pasti nantinya milik si D, tapi kita buktikan apakah benar dia ini 2:7 gitu ya. Sekarang kita bagi dengan berapa? 2 ya. 8 sama dengan 2, di sini 8, 28, kita bagi lagi dengan 2, di sini 4. Maka nanti di sini 1 ya, ini 4. Bagi dengan 2, di sini 2, bagi dengan 2, 14 bagi dengan 2 itu hasilnya 7. Nah, maka berarti option yang tepat adalah yang bagian D. Nah, soal selanjutnya, soal nomor 4 ini tadi ada kesalahan tulis ya. Oke, mungkin nggak kelihatan ya soalnya ya. Kita perbesar terlebih dahulu. Bentar ya, kita perbesar. Oke, seperti ini ya. Lanjut. Nah, jadi di sini ada proyek pembangunan masjid dibutuhkan 50 pekerja. Berarti di sini pekerja gitu ya. Pekerja 10 orang dengan waktunya itu yaitu 8 bulan gitu ya. Nah, jika mau menyelesaikan pembangunan masjid dalam waktu 120 hari. Nah, ini 120 hari itu kalau misalkan dibulanin berapa gitu ya. Oke, 1 bulan 30 hari. Maka kalau misalkan menjadi 1 bulan gitu ya, tinggal kalian bagi aja 30 gitu. Maka sama dengan di sini 4 bulan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau lebih cepat ya, maka pekerja yang harus tambah gimana caranya gitu ya. Ini kita misalkan A1. Karena pekerjaannya masih belum diketahui, maka kita tulis ini A2. Nantinya di sini B1, yang di sini B2 ya, yang 4 bulan. Maka kita rumusnya apa nih? Kalau misalkan semakin cepat seharusnya pekerjaan juga semakin bertambah ya. Jadi kalau misalkan di sini bertambah gitu ya, maka di sini akan cepat berkurang. Nah, kalau misalkan ada naik dan ada turun ya seperti ini, bertambah dan berkurang, maka ini namanya perbandingan berbalik nilai. Ya, rumusnya apa perbandingan berbalik nilai? 1/A2 sama dengan B2 per B1. Jadi dibalik ya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Tinggal kita masukkan, A1-nya itu 50, A2-nya itu adalah X gitu ya, B2-nya itu adalah 4, B1-nya adalah 8. Nah, maka kita kali silang, 50 dikali 8 sama dengan X dikali dengan si 4 gitu ya. Jadi 50 dikali 8, atau kalau kalian mau langsung membagi itu nggak apa-apa. Misalkan kalian, oh kita udah tahu nih, tinggal lebih mudah ternyata dipindahkan aja si 4-nya. Karena dia perkalian, kalau dia pindah ruas maka menjadi pembagian. Nah, ini masih bisa kita coret. Kita coret. Di sini sisa 2. 4-nya habis dong. 4 dibagi 4 kan 4 ya. Maka tinggal sisa 1 gitu ya. Satunya kan kalau misalkan kita tulis seperti ini, maka nantinya dia akan habis ya. Berarti tinggal 50 dikali 2 sama dengan 100. Nah, berarti kalau misalkan dalam pekerjaannya 50, maka waktunya membutuhkan 8 bulan. Kalau 100 pekerja itu membutuhkan waktu 4 bulan. Tetapi yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya. Dari 50 ya, dari 50 sama dengan tambahan pekerja ditambah dengan 50, maka tambahan pekerjanya seharusnya adalah sama dengan 100 dikurang 50. Jadi sama dengan ya 50 pekerja tambahannya ya. Di option yang tepat adalah yang bagian C gitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan masalah trouble yang tadi ya, kalian bisa tinggal mengulangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.